وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الناصح الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya tentang pengurus daripada Masjid Jami'at Taqwa yang diketuai oleh para dan para kesudahan tadi, para ulama, para asatidz, pengurus masjid muslimat yang tergabung dalam Majelis Taklim Al-Muridin. Bagaimana biasa pembukaan daripada pertemuan kita kemudian Mustajidul Istighfar terwajibkan ya, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dalam segala urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfar, pemimpin daripada istighfar. Kita baca astagfirullah bersyukur, astagfirullahaladzim, boleh banyak istighfar. Yang disebutkan Nabi Sayyidul Istighfar, insya Allah kalau kita melazimkan membaca, memperbanyak istighfar, tentu banyak hikmah yang Allah berikan. Dengan kita membaca setelah sholat tadi, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan katakan siapa yang membaca 10 kali maka dia mendapatkan pahala seperti telah membacakan 4 ayat daripada Bani Ismail. Satu ajudah hebat pun 4 kali turun dari Nabi Ismail, sebut Bani Ismail. Turun dari Nabi Yakub, sebut Bani Israel. Sumbernya dari Nabi Ibrahim. Itu makanya wirid jangan males-males, berbanyak wiridnya. Di sholat kita duduk dulu wirid. Kenapa? Semua yang kita baca itu mengandung hikmah yang sangat besar. Istighfar 3 kali habis sholat, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Dengan 3 kali kita mengulang kealpaan kita dalam sholat, maka Allah akan sempurnakan. Itu yang terhikmah istighfar setelah sholat. Ini yang telah disusun oleh para ulama-ulama atas anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi amin. Terbaca sekali kepada yang telah menghimpun hadis al-Arba'in, yaitu Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi, semoga bermanfaat hadis yang telah beliau himpun dan juga kepada masyarakat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih dalam hadis yang ke-35, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajatu wa la tabaghadu wa la tajabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahduluhu wa la yakzibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa marrat. Bihasbi imri'in minasyarri an yahkira ahahul muslimah. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Ini dulu pernah yang saya baca, baru satu yang saya baca, yaitu baru la tahasadu. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, kunyah daripada nama beliau asli Abdurrahman ibn Sahr, Abdurrahman bin Sahr, kunyahnya Abu Hurairah, bapak yang senang dengan kucing kecil. Bukan bapak kucing, bukan bapak yang senang dengan kucing kecil. Karena kalau Nabi sudah berkhutbah, keluar anak kucing dari bajunya Abu Hurairah, Abdurrahman, sehingga Nabi memberinya, ya Abu Hurairah, wahai bapak yang senang dengan kucing kecil. Sampai sekarang pun diabadikan namanya dengan nama sebuah masjid, yaitu Masjid Al-Jirrah, tempat dia mengajar. Beliau banyak meriwayatkan hadis karena kedekatannya dan kecerdasan daripada otaknya. Banyak sekali an Abi Hurairah, apa yang Nabi ucapkan, yang Nabi lakukan, beliau mendengar dan lihat dan mengingat. Ya, termasuk daripada ahli sumpah, orang yang menyediakan dirinya untuk membela Islam. Kalau dulu di dekat Raudhah, di sininya ada tempat tinggi, itulah tempatnya para ahli sumpah. Di belakang, di belakang rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Nabi Hurairah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tahasadu,
janganlah kamu saling menghasut. Wala tanajasu, dan janganlah kamu saling tipu menipu di dalam berdagang. Wala tabaghadu, dan janganlah kamu saling benci membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kamu saling belakang membelakangi. Di jalan satu mukanya nengok ke sana, yang satu nengok ke sini, mak ketemu muka kayak double belakang membelakangi katanya. Ini semuanya laknya nahi, dalam syaratnya an-nahyu lit-tahrim. Larangan ini adalah hukumnya untuk mengharamkan. Jangan kamu menghasut. Ini hukumnya adalah haram, hasut, menghasut sesama manusia. Jangan saling tipu menipu. Hanya mengartikan memuji-muji barang dagangannya secara berlebihan. Tanah jatuh, tanah jus. Dia mengatakan dia yang paling hebat, paling super, dia dan bilangnya. Tapi apa yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan sebesar Yesus. Untuk menarik perhatian orang yang di dalamnya ada unsur kebohongan. Ini yang kita bilang tidak boleh. Kenapa? Menyakiti daripada teman yang lain sesama pedagang. Benci, marah, memaki, itu semuanya Nabi telah menyampaikan hal yang demikian kepada umatnya. Sekarang ini macam-macam karena banyaknya paham-paham yang berbeda-beda. Perbedaan itu dijadikannya sesuatu yang menjadikan perpecahan. Padahal dengan adanya perbedaan yang dikatakan ikhtilafu ummati rahmatun, adanya perbedaan pendapat pada umatku itu merupakan rahmat, menunjukkan keluasan ilmu yang Allah turunkan. Al-Quran 30 juz diterangkan dengan hadis-hadis Nabi. Apapun kitab yang dibaca oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kita, semuanya pasti kembalinya kepada Al-Quran dan apapun kitabnya, pelajaran pasti semuanya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Orang yang membaca Quran mau sampai zaman memperbaiki, memahami, mengamalkan, termasuk bid'ah lillah, keluarga Allah. Allah mencintai orang yang membaca hadis, memahaminya, mengamalkannya. Min ahlin Nabi Al-Alwi dalam pembukaan kitabnya Al-Qalil al-Ujib dalam At-Targhib At-Tarhib mengatakan ahlul hadis hum ahlun Nabi in lam yashabu nafsahu al-basahu sahibuhu.
di dalam pembukaan sebelum masuk ke ahlul hadis dan ahlul nabi. Ahlul hadis orang yang mau membaca hadis, mendengarkan hadis. Itu semuanya kan dari dalam kitab apapun semua kembali pada Quran dan hadis. Dikatakan ahlul hadis dan ahlul nabi. Orang yang baca, memahami, mengamalkan hadis termasuk keluarga Nabi, ahli Nabi. Orang yang dicintai oleh Allah. Inlam yas'alu nafsahu anfasahu sahibu. Kalaulah dia tidak pernah bertemu dengan diri Nabi, cukup dengan nafasnya Nabi saja, kita bergaul. Kita membaca hadis. Innamal a'malu binniyat. Itu ucapan Nabi, nafasnya Nabi. Kita membaca berarti kita bersahabat melalui nafasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salat mengikuti apa yang pernah Nabi contohkan kepada para sahabat dan seterusnya sampai yang dikatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Perbuatan apa yang kita lakukan itu semuanya termasuk daripada sunnah Nabi, perilaku yang Nabi lakukan. Itu yang namanya orang yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf yang suaranya belum pol suara ini. Suara ini. Itu kurang jelas, mohon maaf ini yang suara. Jadi Nabi memberikan 4 macam larangan. 1, jangan menghasut. 2, jangan tipu menipu. 3, jangan saling benci membenci. 4, jangan saling bersalah-salahkan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah sebagian kamu menjual atau membeli barang yang sedang dibeli atau dijual oleh orang yang lain. Orang udah nawar, kita datang, Pak berapa ditawar? 5.000, saya bayar 6.000. Tak boleh nyakitin hati orang. Walaupun si pembeli itu mendapat untung 1.000 begitu, si penjual boleh ambil itu tidak boleh, larang. Nabi melarang. Apalagi yang sudah dibayar. Kalau didipkan saya boleh nggak? Karena sudah ada dalam perjanjian. Karena dengan jual itu intinya adalah antara adanya saling ridho berridho. Yang jual senang, yang beli senang, itu inti jual beli. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ini tidak disebut takunu manusia an-nas, tidak disebut, tapi disebut ibadallah. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Kalau kita mengakui diri kita sebagai hamba Allah, tergerak di sini. Kita tidak boleh saling 4 yang tadi itu. Apa yang menghasut, tidak boleh saling tipu menipu dan lainnya, yang sifatnya akan menimbulkan perpecahan. Ini Nabi memerintahkan. Al-Qur'annya jelas, innamal mu'minuna ikhwatun.
Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara, siapapun dia, asalkan beriman, suku apapun, bangsa apapun. Karena Allah menyebutnya di awal, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu, min zakarin wa unsa, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Ketiga tak ada. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kami itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sekarang ini dunia ada berapa bangsa? Dari bangsa itu ada berapa suku? Kita bangsa Indonesia ada berapa sukunya? Sangat banyak. Banyaklah suku, banyaknya budaya. Itulah kemahakuasaan Allah memberikan kepada manusia apa yang ada di dalam kehidupannya. Jadi dia mengatakan kunu ibadallahi ihwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang yang mencapai kita umat Islam kok sulit untuk bersatu. Ya, mudah-mudahan dengan kumpulan kita ini semuanya, kita adanya persatuan melalui silaturahmi dari hati ke hati. Kalau disebut dengan ibadah Allah, hamba Allah, hamba yang lain itu harus kita singkirkan. Kenapa orang lebih memilih kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat? Padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih mulia dari kehidupan akhirat. 2 rakaat saja sebelum subuh sunat ajar atau qobliyah subuh itu apa yang katakan? Lebih baik daripada dunia dengan seisi-isinya. Karena yang 2 rakaat itu akan nanti kembali kepada kita. Kalau dikasih dunia semuanya, dunia nggak bakal ikut kepada kita. Seberapapun orang mencari dunia, semua pasti akan ditinggal. Yang akan kembali adalah kemanfaatan dari apa yang dia cari di dunia. Ada duit 100.000, yang 10.000 dia masukkan, yang 20 di kantong. Yang kembali kepada kita yang mana? Ini hitungan dunia dan akhirat. Yang 90 apa yang 10? Yang kelihatan yang 90 dari kantong bisa kelihatan, yang 10 nanti belakangan. Nah, ini ukurannya iman. Nah, itu kembali ya. Makanya Allah memanggil ya ayat nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Wahai jiwa yang tenang, dipanggil Allah ini kepada hamba-hambanya yang mempunyai jiwa yang tenang. Teman dia sholat, hatinya menjadi tenang. Dia berzikir, hatinya menjadi tenang. Ingat kepada Allah. Amin ya ayat wasnafsul mutmain. Irji'i ila rabbik. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Yang tidak mempunyai hati yang tenang, yang selalu berusaha bikin orang besar orang, yang kejam orang melulu, mencaci orang melulu, Nabi Muhammad jiwanya mereka tak tenang, selalu ingin orang sakit hati. Contohnya para belajar, adik-adik kan, yang mempunyai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan radiyah, senang dengan apa yang Allah telah putuskan. Kamu menjadi penghuni surga, senang gak? Anak kecil yang mungkin senang, padahal baru diceritain dikit-dikit doang. Ayah apa juga nggak tahu. Kita belum pernah lihat. Ketika Allah berkata malaikat, wahai malaikat, hambaku yang minta apa? Sedang minta surgamu ya Allah. Memang dia pernah lihat surgamu? Belum. Apa yang diminta oleh hambaku? Dia sedang memohon perlindungan padamu ya Allah dari neraka. Memang dia pernah lihat nerakaku? Padahal Allah maha tahu. Kok tanya begitu kepada malaikat? Itu adalah kehidupan kita manusia perlu ada satu kebersamaan, ada tugas masing-masing yang kalau di masjid ada dikatakan ada ketuanya, ada semuanya. Allah pun mencontohkan demikian, walaupun Allah maha tahu segala-galanya. Proses kehidupan haruslah demikian. Allah mengatur tugas-tugas malaikat, tugas-tugas manusia, semuanya ada tugas-tugas. Kalau dia orangnya, apa yang Allah putuskan dia senang, mardiyah. Allah, kita melakukan sesuatu perbuatan kalau diukur dengan janji yang Allah janjikan sangat jauh. Kalau diukur dengan amal perbuatan, berapa banyak sih sholat yang kita kerjakan? Berapa banyak sih harta yang kita infakkan? Berapa banyak sih wirid yang kita lakukan? Kalau kita hitung-hitung demikian itu dengan juga balasnya Allah berikan, hanya mengatakan kamu masuk ke surga bukan karena amal kamu. Wala anta ya Rasulullah. Apakah anda lihat bukan dengan amalmu ya? Wala ana. Saya tidak. Saya menjamin apa yang saya lakukan bakal masuk surga tidak. Itu Nabi yang begitu. Tapi semuanya dikatakan dengan apa? Dengan rahmat Allah,
dengan kasih sayang Allah. Karena kasih sayang Allah itulah walaupun sedikit Allah rela. Kita pun yang diberikan apapun kita terima. Apa surga sekali dunia itu demikian. Keputusan Allah apapun yang kita diberikan kita terima, senang atau susah. Kenapa? Semuanya itu yang ada di dunia ini merupakan ujian, fitnah, ujian yang Allah beri. Senang bisa nggak bersyukur, susah bisa nggak bersabar. Nah itu dua pilihan. Itu akan ada pada diri orang yang beriman. Ya. Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Idza asabat sarra syakar, kalau dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah kau beri aku sehat, sehingga aku bisa sampai ke majlis patung ini. Dengan sampai ke sini namanya mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan. Berapa banyak orang yang sehat yang nggak sampai ke sini, bahkan dekat rumahnya dengan tempat ini. Kita bersyukur, mensyukuri. Jadi melaksanakan apa yang Allah berikan kepada kita kepada sesuatu yang Allah senang. Itu mensyukuri. Dengan bersyukur itulah katakan bahwa khairullah itu merupakan kebaikan untuk kebalikannya itu. Kalau diberikan cobaan, ya udah terima kalau itu dari Allah. Dengan bersabar, kesusahan yang kita terima itu adalah merupakan kebaikan untuk kita, penghapus daripada kesalahan yang telah. Ini sebenarnya konsepnya untuk orang yang beriman. Allah adhuli bi ibadi, adhuli masuklah kamu wahai jiwa yang tenang bi ibadi pada kelompok hamba-hambaku. Berarti ada yang bukan hamba Allah, kita harus mohon sebagai hamba menjadi hamba Allah. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudaranya orang muslim. La yadlimahu, tidak boleh menganiayanya, tidak boleh menzoliminya. Ini beda. Lak yang atas nahiyah, lak yang bawah nafiyah, tidak boleh menzoliminya. Wala yahzuluhu, dan tidak boleh mengecewakannya. Mengecewakan orang lain, minta bantuan, kita masa dulu, enggan membela dan sebagainya, itu termasuk yang dulu. Jangan aja, bukan saudara saya ini. Padahal sesama muslim, ayat Nabi mengatakan, wala yakzibuhu, dan tidak boleh mendustainya, membohonginya. Wala yahdiruhu, dan tidak boleh menghinanya. Orang biasa aja, tokoh-tokoh
kita, ulama-ulama kita dihina seperti apa? Seperti orang dengar takutnya itu ya, akan balasan apa itu. Yang begitu di dunia pun kalau Allah tak mudah saja itu. Tapi biarlah, biar banyakkan lagi dosanya itu, supaya berlipat ganda daripada siksaan. Ini dalam kehidupan yang kita hadapi hari-hari yang demikian keadaan. At-taqwa hahuna. Akhirnya mengatakan, setelah mengatakan tidak boleh menzalimi, tidak boleh membiarkan atau mengecewakan, tidak boleh mendustakan, tidak boleh menghina. At-taqwa hahuna. Wa yusiru ala sadrihi, Nabi mengisyaratkan, menunjuk ke dadanya salah sama 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ini peringatan Nabi untuk kita sebagai umatnya. Takwa, takutlah kepada Allah. Jangan satu kata yang terlontarkan kepada saudara kita tidak mempunyai akibat, mempunyai akibat semuanya. Lihat bimri'in minas syarri an yahkira akhahul musliman. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk perbuatannya, dia jelek kelakuannya, jelek perbuatannya, apabila dia menghina saudaranya yang muslim. Di mana orang muslim menghina seorang muslim, maka kata Nabi, cukuplah dia itu termasuk orang yang buruk perbuatannya, buruk perilakunya. Kullu muslim ala muslim haramun. Setiap muslim, seorang muslimnya, setiap muslim terhadap muslim lainnya haramun, dan haram darahnya. Tidak boleh melukai, apalagi membunuhnya. Wa maluhu, dan juga haram hartanya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada banyak peringatan-peringatan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat ya, mengamalkannya supaya kesatuan kita ini sebagai umat Islam akan terbentuk, baik secara persaudaraan satu agama sama masjid ataupun di dalam sesama satu bangsa. Uhuwah Islamiyah, uhuwah wataniyah, uhuwah basyariyah, itu semuanya termasuk persaudaraan yang harus dibentuk dicontohkan oleh kita umat Islam. Siapapun yang namanya manusia, kalau perlu keturunan kita nggak usah tanya dia itu siapa, agamanya apa, langsung harus segera dibantu. Itu basyariyah namanya, persaudaraan karena kemanusiaannya. Wataniyah, kita sebangsa Indonesia yang terdiri dari macam agama, suku, itu semuanya dan adanya persaudaraan setanah air sesama muslim karena ukhuwah Islam. Yang mudah-mudahan kita ini semuanya dengan berkumpul dan kita ini semuanya Allah menilai kita sebagai hamba-hamba yang mau bersatu dan kita meninggalkan apa yang menilai kita. Itulah yang
sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurang jelas ya itulah masih di dalam, suaranya belum keluar banget ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadirin wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma kuntu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikum assalam ini birahmatillahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.